Nyangkut pula. Hidup nggak? Coba adik-adik mahasiswa yang itu sudah dikasih seperti sini yang di belakang sudah dikasih biar mata ubahnya. Coba dikasih biasanya untuk situ pasti kosong. Dua yang Pak Paris ke belakang. Ya, ini. Biar ini balik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali ya kita muslim kembali di
tentang tema yang akan dibicarakan sesaat lagi. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati pertama sekali Mas Dr. Yanuar Lukman ya, Lukman MSI yang sudah hadir dari pagi hingga siang ini. Terima kasih Mas Yanuar ya sudah mampir di sini ke Palembang dan telah berkumpul di sini, dan juga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya, undangan yang kita akan hadir. Sudah ada di sini saya lihat Pak Yudi ya, Yudi Fahrian dari Universitas Idara Uni ya, IBA. Kemudian ini dari HI ya, Hutan Kita Institut. Kemudian ada juga Bu Sari Mayuni dan teman-teman dari sini. Kemudian bagus ini ya, dari sisi Polda dan Muka, dan juga teman-teman dari media massa ya, dari Palembang Express tadi. Saya nggak tahu wajahnya. Dan juga dari teman media online, dan dari saya di sini, ada juga di sini, Bapak Ibu dosen ya. Nanti juga ada beberapa rekan lain yang akan menuju ke sini selanjutnya ya. Insya Allah selesai bergabung. Kemudian ada mahasiswa fisik semua ya, mahasiswa fisik Bundaran Mata. Ya, pada siang hari ini ya kita akan sedikit berdiskusi singkat, panjang juga boleh sih. Kita akan membahas tema yang bagi saya itu sebetulnya sangat aktual sekali ya. Dan sebetulnya bagi kita semua ini sangat aktual sekali. Temanya di sini adalah dinamika ya, dilematika terhadap persoalan lingkungan hidup dari sudut pandang komunikasi lingkungan. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang lain. Saya ingin cerita sedikit ya. Kemarin itu saya mendapatkan atau mendengar ya, ada cuitan Twitter dari Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya, yang intinya mengatakan bahwa pembangunan itu tidak boleh terhambat hanya gara-gara urusan deforestasi atau persoalan lingkungan hidup. Intinya kira-kira demikian. Ini disampaikan oleh seseorang yang sekelas atau seseorang yang bersatu sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Kita tidak tahu ya latar belakangnya apa, kenapa beliau seperti itu. Tentu Ibu Menteri sendiri yang tahu. Nah, tetapi kemudian ketika ini diucapkan langsung ya, oleh seorang menteri yang mengatakan bahwa pembangunan itu tidak boleh terhambat gara-gara masalah lingkungan hidup gara-gara demikian. Ini kemudian itu seperti itu dari kemudian menjadi viral. Jadi benar. Yang kemudian seolah-olah bahwa negara ini atau pemerintah, karena menteri saya adalah sama menteri ya, perwakilan pemerintah, maka seolah-olah urusan lingkungan itu tidak menjadi urusan utama. Nah, ini yang kemudian menjadi viral. Hal seperti ini mungkin bisa kita katakan bahwa sebetulnya banyak hal yang bisa menyebabkan kenapa seorang menteri ngomong seperti itu. Ini banyak hal adalah tentang sebagainya. Tetapi jelas pada saat itu Menteri Lingkungan Hidup sudah berbicara, sudah berkomunikasi kepada banyak orang, kepada publik, dan itu kemudian menjadi blunder. Nah, kalau sudah seperti ini maka kelihatan sekali bahwa persoalan komunikasi ini menjadi masalah.
sama Pak Ade. Pak Ade ya. Pak Ade ini ketua SPI, SAI. Mereka juga. Silakan. Tidak mana ada Pak Ade. Di sini. Sini Bu, masih kosong. Silakan Pak Ade. Di sini. Ini masuk sekolah ini. Ya. Ini Pak Ade ini di sekolah Indonesia. Ada persoalan ya di situ ya, terlepas dari apa background sebagainya, tapi ini adalah masalah komunikasi. Kalau saya lihat adalah masalah komunikasi. Ya kemudian bahkan di Twitter kelihatan ya bahwa Ubertus ini pun dibully ya, oleh banyak kalangan. Dan memang itu menjadi bertolak belakang dengan realitas yang terjadi sekarang. Beberapa waktu lalu terjadi musibah banjir bandang di Malang. Kita sendiri di Sumatera Selatan mungkin ya musim kemarau merasakan kebakaran hutan dan lahan. Nah, disinilah kemudian menjadi pertanyaan, kalau begitu persoalan lingkungan hidup di kita, maka seperti apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Banyak pihak sudah mulai sudah bicara itu. Teman-teman NGO berbicara dalam konteks sebagai NGO, melakukan advokasi dan sebagainya. Teman-teman ilmuwan dari bidang industri, lingkungan, antropologi, sosiologi, pertanian, semua bicara pada masing-masing. Nah sekarang kalau kita lihat persoalan-persoalan lingkungan hidup ini dari sudut pandang bagaimana ini kita maknai bersama, bagaimana pesan-pesan lingkungan dan kita cerna dan kita komunikasikan dan kita sikapi seperti apa sih sebetulnya. Nah disinilah komunikasi lingkungan kemudian menjadi penting sekali. Telah hadir di sini narasumber kita Mas Dr. Yanuar Lukman MSI. Silakan Mas. Mas Yanuar ini dari pagi sudah di sini karena tadi memberikan kuliah tamu yang ini spanduk atas ini baru ya, dan sudah dipasang. Tadi kuliah tamu sini tentang cellular PR. Nah sebetulnya PR lingkungan itu juga menarik juga, PR lingkungan juga menarik juga di sana. Nah Mas Yanuar ini berasal dari saya ini tenaga pengajar di Universitas Diponegoro Semarang. Karena dia nggak tahu, tapi saya hobi siang kita diskusi Mas. Jadi kita berdiskusi. Dan ini Bapak Ibu bukan seminar, bukan seminar. Kita diskusi saja. Jadi Mas Yanuar sini kita menyampaikan gagasan-gagasan awalnya saja. Nanti silakan Bapak Ibu menanggapi. Sifatnya sudah awal bukan meja bulat ya. Ini roundtable discussion. Tidak ingin mengambil satu kesimpulan bersama, tapi kita akan membukakan gagasan-gagasan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu peserta nanti silakan memberikan komentarnya. Maksudnya bukan sendiri sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan ya, tapi mungkin bisa memberikan warna lain itu. Nah kalau selama ini masih di Semarang itu dilakukan, kita bisa memilih konteks Semarang seperti apa. Dan beliau juga telah membuat riset tentang memberikan khususnya di Kompas ya, saya memberikan Kompas itu dari saya. Oleh karena itu silakan kepada Mas Yanuar untuk membuka wawasan kita bersama tentang persoalan ini, bagaimana sih mengkomunikasikan lingkungan hidup ini sehingga bisa menjadi kebaikan dan kemaslahatan bagi kita bersama. Monggo Mas, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum. Sampai teman-teman ada ya. Kita pakai bahasa jadi saya ditonton sama satu tapi ada rasa juga artinya bahwa yang terjadi di Indonesia khususnya pada aspek lingkungan hidup itu menjadi sorotan dunia.
bahkan beberapa bisnis dunia, misalnya isu deforestasi itu sangat mengganggu bisnis kelapa sawit. Segitu. Nah, saya coba saya kira akan sedikit ini saja apa namanya memberikan pandangan saya tentang judulnya mengkomunikasikan lingkungan hidup. Jadi karena saya menggunakan kata yang tidak baku, makanya saya beri kasih dan best. Oke, ini kita yang pertama saya ingin menyatukan semacam pandangan dulu. Kalau kita pada konteks komunikasi lingkungan itu sebenarnya apa yang harus kita sampaikan? Yang pertama, komunikasi tentunya adalah aktivitas manusia, ya. Yang kemudian tetap kita semua itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Itu yang pertama. Kemudian pemahaman apapun itu adalah tujuan komunikasi. Nah, komunikasi itu tanggung jawab besarnya adalah yang ada yang memproduksi. Kemudian semua masyarakat, semua manusia setiap hari bergantung pada alam untuk hidup. Jadi survival itu berkaitan dengan lingkungan juga. Bumi, lingkungan memiliki usaha sendiri berbagai masyarakat. Ini yang apa ya sebagai jembatan kita diskusi. Nah, kalau kita berbicara tentang communication itu tema-temanya seperti ini sudah tulisan tentang alam, rekreasi warna, menulis sains, laporan urusan publik, ini bagian kita tentang tahura, tentang misalnya penambangan minyak, itu kan tentang laporan publik. Biasanya teman-teman jurnalis tulis. Dan yang terakhir adalah persuasi. Jadi inilah yang apa ya standpoint saya. Nah, kalau kita bicara komunikasi kan sebenarnya seperti ini, mencoba untuk apa namanya sebagai upaya sistematis kesamaan manusia dari butuh dan tentang sekitar. Oke, nah dalam konteks komunikasi dalam pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kalau kita teman-teman itu kan selalu memakai istilah sustainable development. Itu kan terus harus kita pesan bahwa sustainable development itu yang istilah itu yang dari istilah istilah yang ya. Oke. Nah, ada dua cara bagaimana kita berkomunikasi. Yang pertama adalah teknik. Teknik itu sifatnya lebih monologis. Nah, monologis itu bentuknya adalah komunikasi kebijakan. Disertasi saya itu tentang komunikasi kebijakan publik tentang energi terbarukan. Jadi saya melihat bagaimana proses pembuatan besar yang dibuat oleh pemerintah tentang energi terbarukan. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu, teman-teman semua, pemerintah itu masih egois. Yang namanya jadi di pengalaman saya itu ada pihak-pihak yang terlibat di Dewan Energi Nasional, mulai SDM, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, semuanya punya pandangan sendiri-sendiri tentang energi terbarukan. Bappenas yang saya ingat, mungkin bisa ingat sampai pagi, bahwa seorang pejabat Bappenas atau yang direktur bilang bahwa krisis energi itu unlikely happen. Istilahnya jelas, dari terkap unlikely happen, hampir akan terjadi. Maka pejabat Bappenas. Terus saya ngobrol sama
jadi kasarnya otaknya isinya adalah minyak fosil, bahan bakar fosil. Saya bisa bertanya, petani bilang kalau saya kemudian ikut dalam program BUMN terus ketahanan bisnisnya jadi begitu. Kalau saya tarik biodiesel, nanti mesin saya rusak. Ini yang bikin repot. Dan mereka walaupun sudah disatukan dengan wadah di Dewan Internasional, bikin repot. That's the problem. Kenapa dengan BUMN ini sampai sekarang? Walaupun sudah ada saya bisa bayangin fungsi saya waktu itu sekjennya B. Kita saling berambisi. Oke, di situ ada membedakan, ada komunikasi pendidikan, ada hubungan masyarakat atau komunikasi strategis. Nah ini yang kemudian saya sambungkan dari Pak. Inilah kira-kira sebenarnya yang kita bisa kerjakan. Ya, sharing. Tadi ada sharing, belum ada sharing. Dialogik itu tentang komunikasi partisipasi. Dan saya tadi cerita tentang pemerintah itu begini, saya cerita tentang pemerintah begini. Jadi pemerintah biarin aja, saya biarin aja waktu sudah sampai. Ayo kita sebagai masyarakat yang mulai. Nanti pemerintah saya punya apa ya, punya khusus kelihatannya bisa kalau mulai dari masyarakat punya partisipasi. Kemudian vokasi itu Bapak Ibu yang dari tentunya banyak sekali vokasi. Bagaimana menjadi penengah antara pihak-pihak yang konflik nasional. Nah, saya balik ke komunikasi strategis. Konsep dasar dari komunikasi strategis itu kalau di komunikasi itu ada dua yang dibahas: komunikasi organisasi dan persuasi. Komunikasi organisasi itu bukan lagi bercerita tentang hubungan atasan dan bawahan, tetapi konteksnya adalah organizing message, organisasi besar. Nah ini menjadi penting. Jadi persuasi apalagi pesan-pesan tentang perubahan itu kan selalu disampaikan dengan persuasi. Jadi kalau kita bicara komunikasi strategis, inilah yang sebenarnya titiknya saya mau ambil komunikasi strategis. Selama ini komunikasi strategis teman-teman mahasiswa mungkin mempelajarinya adalah komunikasi for business. Itu bisnis saja, PR, advertising, marketing. Bahwa ada cabang baru, bukan baru, sebenarnya cabang lain namanya adalah social marketing. Contohnya apa? Perubahan tentang social marketing. Tentang bagaimana kita simpel ada yang sehari-hari kita hadapi, membuang sampah di tempatnya. Pesannya banyak banget. Tapi apakah itu berhasil? Tidak tahu berhasil. Bahkan yang tempat yang paling kotor itu tidak tempat sampah. Ada tempat sampahnya itu sudah kotor. Ada dua kemungkinan pesannya tidak sampai, atau pesan terlalu banyak sehingga lupa. Orang bosan, orang kasih terus bukan lupa.
Dan dokumen itu yang kondisi itu ya Pak. Next. Terus ini sudah saya jelaskan. Terus nah ini saya akan ambil sudut pandangnya dari sini. Kalau di teman-teman media itu ada literasi media. Mungkin kita bisa ambil dari sisi literasi lingkungan, mewujudkan nilai-nilai keyakinan dan sikap dari mana. Orang yang literate, orang yang melek itu memahami cara kerja sains, memahami cara kerja lingkungan itu bisa tergabung apa. Tentunya kemudian kita membutuhkan pengobatan. Tahu bagaimana menerapkan kemampuan berubah. Misalnya, saya balik ke literasi media misalnya. Sinetron itu banyak bisa menunjukkannya. Ada masih nonton? Masih nonton? Ada yang masih terus nonton? Saya enggak. Kita sudah tahu sinetron itu ada sehat, tapi masih nonton. Kalau tadi bilang enggak, artinya bahwa mestinya mahasiswi yang ada di sana itu akan ngomong, akan menunjukkan sikap pada publik sama dengan itu juga. Kalau boleh masyarakat sadar diterima bahwa kalau ada buang sampah, ini cuma Agak like ini nah tunggu ya, agak like. Itu adalah berasal dari penegakan hukum. Lembaga isu yang digunakan, ya kita tidak bisa lepas dari isu. Tapi bahwa kita menggunakan masyarakat, meliterasi masyarakat bisa menggunakan kertas, menggunakan apa namanya isu. Covid ini punya masalah sendiri. Kalau dulu mahasiswa dapat konsultasi skripsi bahwa karena cuma email walaupun pada awalnya juga lupa ya, tapi lama-lama kalau dulu zamannya masih ngeprint itu saya malah minta mereka ngeprint di pas bekas yang sudah terbantu. Sekarang biasanya saya malah langsung dikomentari. Literate itu adalah sadar dan memiliki apa, mampu menilai informasi ini bahwa ada informasi, ada hoax. Kalau masyarakat jadi literate dan melek, jadi ada bahwa pesan itu mengandung kepentingan. Ya Mbak, pesan itu ada, pesan itu tidak value, tapi full value. Pihak yang memproduksi pesan itu pasti ada bahasa dari ada modusnya, pasti modus, punya kepentingan. Pemerintah memproduksi berita, RSN mahasiswa perguruan tinggi memproduksi informasi tentang lingkungan hidup, memproduksi data. Semuanya itu adalah dari value. Dan diharapkan sebenarnya kita bermedia yang di value harusnya. Tapi ada juga sih beberapa teman-teman itu yang pesanan. Jadi di situ mampu menilai informasi berbeda ini akurat dan
X, Latis itu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas. Produksi kertas itu ternyata melakukan deforestasi yang tidak legal. Ini apa? Jangan beli kertas. Berpindah kan masyarakat. Jangan beli lain-lain. Bikin nggak laku. Sinetron juga itu bikin nggak laku. Sinetron yang kita apa? Jangan nonton. Jangan beli produk. Baik, bisa nggak? Bisa. Nah ini maksudnya bisa. Nah ini apa yang kemudian tersirat dari kertas ini? Kita tahu hasil itu dari berdasarnya apa dari makna. Mungkin ada perbedaan bisa tentang makna bagi pesan. Jadi kadang-kadang pesan yang ada di dalam, yang ada di luar itu berbeda. Kita bisa melihat dalamnya, kita bisa melihat modusnya, kita bisa melihat latar belakang yang kita lihat. Karena kita tahu kalau bahasa kali ini diberikan, saya harus pakai bahasa asbabus dulunya itu. Tahu? Jadi bukan semata-mata ini adalah ayat kemasan kedua. Siapakah ngambil airnya dari mana? Cara ngambilnya gimana? Merusak. Bagaimana masyarakat sekitar Papua itu sejahtera? Itu penting. Ada orang yang sama sekali tidak mau. Maka apa namanya kalau istilah ini itu dilepas. Dan kalau dilepas, apa bayar berapa? Apalagi kalau ini dicari di media, iklan, nanti kita nggak bayar berapa? Empati, pasti pengetahuan, kemudian keyakinan, kemudian kesediaan, willingness to pay, kesediaan untuk membayar investasi secara jangka. Terakhir kita melakukan terlibat aktif dalam bidang masalah. Ini yang sebenarnya bisa kita bangun dari masyarakat. Pemerintah ya sekali kita mengkritik mereka ya, tapi kita di bawah ini di masyarakat ini kita bergerak. Pasar itu bisa dikritik. Kalau kita tahu, sorry, misalnya aqua ini melakukan kejahatan ini, kita tidak beli aqua, selesai. Baik, kita kan perlu mengetahui ini contoh literasi. Ini saya kaitkan dengan literasi strategis. Literasi jadi sekarang itu ada literasi. Ada 4 segmen. Ya, ada 4 segmen. Ini saya berdasarkan punya teknik dari komunikasi. Nah, yang pertama itu level juris. Saya agak gagal menerjemahkan itu ya, saya pakai juris. Memiliki keyakinan lingkungan yang mendalam, bertindak sesuai, mereka yang paling dewasa, umumnya lebih dari 40, kaya. Sebagai besar wanita, mereka percaya bahwa tindakan pribadi itu dapat membuat perbedaan. Di pengaruh sosial mereka itu semakin penting. Bayangin teman-teman, ini umur 40, kemudian wanita itu punya power untuk menentukan apa yang harus.
beliau itu bisa ini. Saya nggak bilang apa, ya katanya memakai air yang menjaga air bagus, tapi yang saja sweet nanti berbawa apa? Saya mau ngomong itu tapi nggak sampai ke 40. Yang kedua adalah materi bisnis. Menurutku gradualnya tetapi nomor 10 bagaimana? Gaya itu problem mana? Ya, minum Starbucks pakai Lewis, pakai sultan yang pakai apa namanya emas. Jadi itu di mana yang mesti? Dan mereka rela membayar uang dan membayar yang tinggi produk itu. Biasanya mereka orang yang berpikir, saya kan jumlahnya sedikit, saya kan itu, tapi tidak punya power, bukan tidak punya power, punya power. Jadi di sini orang-orang kelas menengah, kalau istilah Jakarta itu orang-orang SDBD. Oh, tumbler. Tapi aku tahu tumbler Starbucks ada berapa? Bentuknya sama tumbler. Tapi ada tulisan Starbucks. Tujuannya apa? Ya, mengurangi sampah masa. Starbucksnya lumayan lah ya daripada apa-apa ikan ya. Lumayan, orang itu lumayan lah. Mereka apa ya? Yang ketiga teenager, itu juga dewasa. Jadi ini supaya yang perlu diintervensi. Dia tahu masalahnya, tapi dia mau dukung saya lebih apa? Karena apa? Karena mereka kurang. Dan yang ketiga di Bitcoin itu kelompok besar. Mereka yakin bahwa mereka belum sudah yakin itu bisa untuk apa-apa. Ya sudahlah, pakai tas, pakai pasti. Nah, kelas ini kebanyakan kelas yang lebih tinggi. Karena kalau pakai pasti, pakai apa? Pakai tas mana? Udah pasti. Nah, kira-kira itu antara saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, dari mahasiswa. Ini yang terbatas ya. Saya berdiskusi. Cuman ada yang menarik yang saya sampaikan. Mahasiswa kita literasi, bagaimana kita melek tanggungan terhadap persoalan ekonomi. Karena dalam kajian komunikasi itu sebetulnya komunikasi itu intinya adalah persepsi. Jadi kalau tadi kita contoh, kalau ada sumber daya dalam di sini, kalau maksudnya awal, sebenarnya awal dari awal. Persepsi tentang awal apa dulu? Itulah yang kemudian akan masuk jadi tindakan kita. Kalau saya mempersepsikan rawa sebagai cadangan air, ya mungkin saya akan biarkan pelihara sebagai cadangan air. Tapi kalau saya persepsikan rawa ini, kalau saya berikan, saya tanam kelapa sawit, ini hasilnya sekian banyak musuhnya. Ini persoalan persepsi. Sebenarnya ini tentang komunikasi dia boleh bersama persepsi itu dulu baru masuk pada tindakan-tindakan yang dalam konteks komunikasi itu dengan apa? Kita itu dengan etika yang digunakan ya, baik etika antroposentrik, egosentrik atau biosentrik. Jadi kalau perspektifnya masih antroposentrik, dia untuk kita
kita saja, manusia saja, masa bodoh yang lain. Ya makanya itu ya, kalau ada lahan kosong ini bisa apa nih? Termasuk kalau kita sehari-hari juga bisa melihat kalau ada istilah rumah saya ada lahan kosong, ini maknanya apa nih? Kalau dimaknai itu sebagai tempat sampah, maka kita buang sampah di sana. Lahan kosong kita naik itu di situ. Kira-kira begitu. Nah, persepsi itu adalah dari membangun segala pada tingkat manusia, tingkat kita, masyarakat. Pada level yang lebih besar, itu saya contoh tadi. Ya. Bagaimana kemudian pemerintah sendiri punya kendali kebijakan mempersepsi ruang ini, sumber daya dalam ini, kalau dipersepsi itu sebagai lahan, ya, di peta-peta saja. Wih, selamat datang Pak Komisioner. Pak Hefriadi ya, beliau saya Komisioner PID Sulsel. Ya, nah ini jadi menarik untuk kita diskusikan karena terus terang ya kajian komunikasi ini sebetulnya belum terlalu seksi. Tapi saya percaya ya dari yang banyak menunjukkan bahwa sebetulnya ini penting sekali karena awalnya itu dari situ. Apa sih sudut pandang kita terhadap itu? Baru kita sudah bermuara pada tindakan yang selanjutnya dilakukan. Teman-teman NGO misalnya selama ini advokasi itu punya makna sendiri terhadap lingkungan yang ada di situ, tentang persoalan yang ada di situ, sehingga kita bermuara pada tindakan yang kita dilakukan. Nah, mungkin hubungannya dengan maksudnya tadi ya, bagaimana literasi itu bisa membangun persepsi positif terhadap lingkungan itu. Apakah ini semua sudah dilakukan atau ini kemudian masih ada yang patah yang sangat cepat yang mungkin sudah terjadi kontaminasi atau mungkin juga istilah memang saya tahu ya masa bodoh ya masa bodoh kira-kira seperti itu. Padahal kalau bicara soal ekologi, soal persoalan lingkungan itu kita tidak bicara lagi masa depan, tidak bicara lagi 10 tahun ke depan, tapi bicara sekarang gitu. Banjir bandang di Malang itu sudah ada ini. Kebakaran hutan dan lahan yang diperlukan di Sulsel juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini mungkin yang kita pada. Oke, saya tidak akan memperpanjang edukasinya. Saya coba memperhatikan, saya memfasilitasi saja ya diskusi ini sehingga bisa mungkin bukan ingin mencapai kesimpulan ya sebenarnya, tapi kita hanya ingin menurut saja di mana edukasi ini mungkin nanti bisa menjadi makna positif minimal bagi kita di sini dan juga untuk orang lain juga kita aplikasikan ini juga harus mengikut dan komunikasikan. Selanjutnya menjadi rakama bagi kita semua. Baik itu berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu ya teman-teman untuk bergagasan kita bagaimana sebenarnya persoalan lingkungan ini kalau kita pandang ya, dengan perspektif kita, tapi perspektif yang kemudian menjadi tindakan kita selama ini dipakai. Silakan, silakan Bapak Ibu, silakan Ibu. Baik, saya coba mulai untuk memanaskan mesinnya di Bung Yanwar klinik-klinik. Bagaimana kita semua tergelitik di forum ini supaya ada Bung Yan ini tersampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Mahdian dari Universitas Indramayu. Menarik dari tematik itu dilematika lingkungan hidup, sudut pandang komunikasi lingkungan. Tadi sudah dijelaskan. Ini era 5.0, di mana yang digembar-gemborkan itu adalah membangun kecerdasan. Nah, kecerdasan sudah dipaparkan tadi ada 4 kelompok. Bagaimana literasi ini semakin dikuatkan. Kita punya kesadaran persepsi yang sama untuk menyelamatkan lingkungan. Problemnya jelas tadi, bahwasanya detik ini pemerintah bukan ego sektoral saja, bahkan secara egoistis. Komunikasi itu tidak bisa dibilang dialog, bukan dialogis. Pokoknya yang mengatakan ini kan kami, kira-kira gitu kalau Palembangnya inilah program kami, mau turun tidak turun, yang penting investasi masuk.
Kalau kita lingkungan, justru yang ada itu adalah perhutanan lokal. Kerusakan terbesar itu ada pada di desa-desa yang dihuni oleh masyarakat adat dan masyarakat yang dulu ada pemerintahan Margo misalnya di Palembang. Nah, mereka lebih arif dalam melihat ini. Kuncinya adalah pada nilai yang mereka pegang. Nah, nilai ini sudah tidak sepakati oleh pemerintah, baik dalam Orde Baru apalagi sekarang. Yang ada di pemerintah itu adalah bagaimana eksploitasi sumber daya eksploitasi. Akhirnya dampak adalah pada masyarakat di lokal ini. Bung Jaya ini sudah membuktikan dari disertasi bahwasanya pemerintah sih di tingkat lokal itu nyambung dengan nilai yang ada. Mereka pelihara lingkungan, tidak ada masalah. Mereka pelihara, ada hutan larangan, jadi tidak boleh tebang, tidak boleh eksploitasi. Tetapi komunikasi dari negara itu lain lagi. Seperti tadi yang diucapkan oleh Menteri itu jelas, itu persepsi yang mereka punya. Jadi sudah berhadapan. Memang di satu sisi masyarakat pemuda misalnya itu diberikan perlindungan. Dalam konstitusional, yes, tidak ada masalah. Dari undang-undang sektoral juga begitu, tidak ada masalah. Tapi apakah legal standing mereka itu bisa diaplikasikan? No, bisa, sulit sekali. Ada syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat hukum adat atau pemerintah lokal pada masanya itu untuk zaman sekarang. Jadi politik hukumnya itu tidak berbasis pada nilai yang hidup. Gagal. Saya jelas-jelas sekarang ada yang disebut oleh salah satu teman dari itu membuat aturan ugal-ugalannya. Nah, ini kan sulit. Jadi kita berhadapan tinggal bagaimana kita membangun kecerdasan menyelamatkan lingkungan kita. Tetapi tidak bisa karena ada suatu brand design besar yang ingin menghancurkan itu. Climate change misalnya program-program yang ada di luar itu tidak bisa dijadikan andalan. Misalnya internasional mempush agar kita menyelamatkan, tidak bisa karena sudah lain persepsi. Nah, saya melihat yang jelas itu adalah nilai yang sudah tidak disepakati lagi oleh negara karena untuk kepentingan yang lebih masif yaitu mengeksploitasi lingkungan hidup. Nah, jadi yang perlu dicerdaskan adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai yang tadi ada itu dikembalikan lagi dan memang harus ada pengakuan yang terus jelas dari mereka kalau memang mereka pro terhadap lingkungan. Kalau tidak, akan kita lihat kejadian itu sudah terasa sebagainya mudah sekali. Padahal dalam percaya yang harus terjadi di awal justru dengan itu harus itu semua. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik tadi. Saya kembali lagi ke persepsi tadi. Kita harus bangun kembali itu lingkungan plastik dan kembali kepada anak karena kita diciptakan ada dua sebagai khalifah untuk bertakwa. Kedua adalah tidak melakukan pengusahaan di muka bumi. Sebenarnya pesan saya itu sudah cukup sangat-sangat fundamental untuk kita membangun komunikasi secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yudi. Luar biasa ya. Masalah nilai ya. Jadi geosentris dari khalifah apa jadi setan? Bisa juga. Oke, baik. Misalnya teman-teman dari Wali dari Wali dari Aman dari masyarakat ini sesepuh Wali.
ngomongin. Oke, baik ya. Itu dari kesempatan ini ya. Kita teruskan diskusi kita. Sekali lagi kita akan brainstorming yang menunjukkan tentang persoalan ini. Kita sebetulnya mau memaknai atau positif bagus seperti ya seperti apa sih yang bisa menjadi ya kan pada beragam literasi sama dengan ini. Dari pengusaha gambar. Dari yang berarti silakan. Jadi saya dari media, jadi saya ingin mungkin kita diskusikan di sini. Kalau ini kan yang lebih sering tampil di media massa itu, umumnya kalau lingkungan ini mungkin ya bisa dikatakan misalnya Pak, kalau ada misalkan, katakanlah seperti di Sumatera Selatan selama 1 bulan terakhir kita ada kasus di mana semua ilegal itu yang umumnya mengumumkan publik. Sementara kita juga tahu bahwa banyak juga sebenarnya usaha-usaha dari perusahaan tersebut apakah tergunakan atau katakanlah usaha migas lainnya yang mungkin yang mungkin memberikan edukasi lingkungan. Nah di sini mungkin Pak Reno bisa berbagi kalau dari sisi komunikasi lingkungan sebenarnya seperti apa sih kedudukan dari media itu sendiri, apakah itu masih itu bagian dari edukasi jika kita menginformasikan mengenai peran sertanya perusahaan itu pada lingkungan, atau memang kita harus melulu menginformasikan mengenai hal-hal yang katakanlah berkonflik atau juga ada konflik kepentingan interest di dalamnya. Itu dulu Pak Reno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari nanti yang bisa kita akan komentar dari siapa dulu dari komentar semuanya itu komentar lah ya. Kita memberikan solusi kemudian bisa menjadi pemahaman kalau tidak sepakat tadi biarkan dinamikanya seperti apa. Pak Sarito masih boleh oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maharani, kebetulan mewakili Dekan Bikom UBD, Prof. Isma berhalangan hadir hari ini. Sebenarnya saya secara pribadi ini tidak berkecimpung di komunikasi lingkungan, tapi baru-baru ini karena UBD baru melaksanakan KKN pertama kali bersinggungan ke desa, barulah mulai berpikir untuk berbicara tentang komunikasi lingkungan. Karena di desa itu seperti tadi disampaikan sama Mas Widi ya harusnya yang memang harus didekati itu adalah orang-orang desa yang perlu pendampingan lebih sebenarnya tentang lingkungan. Karena desa-desa ini kalau secara Islam itu kan katanya kalau sudah mendekati akhir zaman pindahlah ke daerah yang banyak hutannya. Berarti kita tidak dianjurkan untuk di kota-kota. Mungkin di kota-kota inilah yang banyak justru hal-hal yang lebih negatif dibanding ke pedesaan. Saya aja sebenarnya juga penasaran kalau dari segi para ahli di komunikasi lingkungan, gimana sih strategi keinginan atau usaha nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk menyampaikan bahwa lingkungan ini sangat penting. Apalagi kalau udah COVID 2 tahun terakhir, kayaknya boro-boro mau ngurusin lingkungan, kita yang manusia aja komunikasi udah gak ada lagi kayaknya. Jadi apalagi mau mikirin lingkungan, yang kemarin tiba-tiba di Malang sekian ratus hektar banyak, tiba-tiba bisa
sederhana gitu. Kan kemarin ada beberapa paman-paman atau peduli lingkungan, tapi sekarang kayaknya udah semakin menurun. Mungkin semakin tidak terasa karena adanya COVID ini ya. Dunia kayaknya sudah mulai pulih dari COVID. Jadi kayaknya kita mulai harus lebih aware terhadap lingkungan kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang paling kecil yang bisa kita sumbangkan untuk bumi ini, dan disitu ada ahlinya komunikasi lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Aku yang tidak di Universitas Bina Dharma, Mas Dewa ya, temannya Mas Sanji, nama Sanji. Oke ya. Baik, tadi silakan ya. Tidak mesti bertanya ya, juga mengungkapkan bahasanya tentang seperti apa sih memaknai, kemudian kita berlaku dan memaknai yang kita berikan itu. Mungkin pada level kita yang menengah atau mungkin pada level yang lebih besar lagi. Bu Sani, silakan Bu Sani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Bayuni. Bisnis saya ilmu komunikasi di UIN. Mengenai komunikasi di lingkungan, saya tuh prihatin ya sebenarnya sama kondisi Indonesia. Saya melihat banyaknya para pembela lingkungan hidup yang mengalami tekanan batin pada saat mereka melakukan pembelaan lingkungan. Ada aktivis dari lagi, mereka berjuang kayak mereka memperjuangkan lingkungan itu bukan kayak sekelompok orang yang tidak mendapatkan dukungan penuh, padahal itu untuk masyarakat juga. Kita lihat yang terakhir saya amati adalah aktivis Wali Bali melawan gubernurnya sendiri dalam soal lingkungan hidup juga, membela lingkungan Bali sampai ke pengadilan. Kalau dari sisi saya, ilmu manajemen PR dalam berkomunikasi itu kita menggunakan win-win solution. Begitu kasus saudara yang hukum ke pengadilan, di sini kita masyarakat bisa menilai bahwa betapa bertentangannya masyarakat aktivis terhadap pemerintahnya sendiri, dan itu pemandangan yang mirip. Apalagi kasus yang digugat oleh Wali Bali itu adalah tidak transparansinya Bapak Gubernur Koster terhadap masyarakat Bali sendiri. Dan kita misalnya kita di Palembang ya, Sumatera Selatan, sekarang kita mau mengajukan masalah lingkungan hidup Palembang, siapa lagi ya Pak? Kalau nggak sama gubernur kan? Itu poin saya. Nah, saya ingin sekali di forum ini mendapat sebuah pandangan dari Bapak Irwan Lukman mengenai masalah kebijakan lingkungan. Kalau menurut saya masalah kebijakan lingkungan ini masalah dari hulu dari hilir ke hulu. Nah, kalau hilirnya kita ya masyarakat, hilirnya kita adalah orang yang harusnya tadi Bapak sudah sebutkan di presentasi mendapatkan literasi yang baik tentang lingkungan hidup yang harusnya memang seluruh masyarakat Indonesia siapapun dia dan berapapun usianya harusnya berliterasi dengan baik. Saya setuju, edukasi literasi itu harus baik. Namun bagaimana dengan guru kita, para pemangku kebijakan yang harusnya powernya pemerintah itu power? Mereka punya intelijen, mereka punya media, mereka punya uang, mereka punya segala sesuatu. Kalau sudah dikatakan pemerintah, kita mau apa Pak? Gitu kan? Nah, bagi saya kadang lucu saya melihat aktivis masyarakat seperti berkelahi ya dalam tanda kutip di pengadilan itu sebenarnya harus sejauh mana dari api soal lingkungan hidup gitu. Nah, saya ingin tanya dari sudut pandang Bapak Irwan, selama menjadi pengamat lingkungan hidup, apakah Bapak
ada orangnya di sini yang sudah melakukan itu. Silakan teman-teman dari wali itu untuk aman, ya silakan untuk berkomentar mengenai persoalan lingkungan ini. Kalau kita mana komunikasi lingkungan. Nah, sekarang kalau pengalaman ya dari teman-teman NGO yang mengedukasi masyarakat, baik mungkin ada itu seperti apa sih keputusan informasi mungkin ya makna antara pemerintah dan masyarakat ya mungkin satu lagi perusahaan ya lingkungan sana seperti apa sih sebetulnya dinamika kita ada ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Edi Sotri dari Warodi Sumsel. Kami juga minta maaf terlambat kalian dan yang saya hormati Pak Januar. Selamat datang di Palembang Pak. Melihat sedikit refleksi memang terkait kondisi lingkungan hidup 5 tahun terakhir. Kita ketahui bahwa kondisi 5 tahun terakhir kerusakan lingkungan hidup itu tidak lepas dari ancaman bencana ekologis yang ada. Misalnya kita identifikasi memang setiap tahun itu kita lakukan itu terus bertambah dari luasan dari wilayah yang dipancing itu ke wilayah longsor hulunya sekarang kondisinya jadi longsor itu tidak lepas memang dari masifnya eksploitasi sumber daya alam yang ada. Kita ketahui memang di Sumatera Selatan saja itu dari dulu sampai sekarang kita ekspansi penggunaan sawit itu meningkat karena menurut walaupun ada banyak sekali kebijakan terkait mengakomodir perizinan dan sebagainya, cuma banyak juga modus yang untuk memperluas penggunaan sawit itu. Misalnya pihak yang sudah dilakukan itu dihidupkan kembali dan lain sebagainya. Terus kita lihat lagi ada saya yang berbicara dari ekspansi penggunaan sawit, ADI dan tambangan yang masif di Sumatera Selatan. Belum lagi memang tidak ada yang saya sampaikan di UAD kayak kayak eksploitasi minyak gas dan sebagainya. Kita masih memperdebatkan soal ini legal dan non ilegal. Padahal sama saja itu misalkan terlibat ilegal dan non ilegal itu termasuk tambang juga, tambang rakyat sama tambang formal sama-sama proses juga. Kalau kita tarik terus baik itu cukupnya minyak maupun cukupnya batu bara itu orangnya itu saja bahwa memang mempunyai dan mampu mengkatakan uang modal dan mampu mengeksploitasi sumber daya alam. Belum lagi kita lihat belum selesai kita ingat pembagian hutan lahan tahun 2015 bahwa faktor utamanya itu adalah gambut dan gambut kita ketahui sebagian besar juga itu ada konsesi baik kebun sawit dan besar itu adalah ADI. Gambut yang ada kebijakan gambut 3 meter itu dilipatnya banyak sekali gambut yang itu masih berbanyak ini bukannya dievaluasi tapi malah dibuat kebijakan seperti keterlambatan dan lain sebagainya. Mana ada eksplorasi pemulihan itu proses perusahaan dan hal yang lebih baik itu proses perusahaan yang ada di baik di masyarakat. Kalau kita lihat dan itu pun tidak jalan sempurna karena memang bicara itu kita harus berbicara dengan kesatuan kesatuan dan tidak lama baru-baru ini kita ketahui bahwa kebijakan industri itu mengakomodir agar industri-industri ini difasilitasi yang terkeluar dan skemanya begini yang swasta terus mineral dan